Nih baca, bejep, nanti ya kan bejep di depan air, nanti di suruh minum sendiri. Jadi dibacain sendiri, diminum sendiri kadang-kadang kan. Nah di sini efeknya adalah biasanya satu, itu biasanya gampang sekali kesurupan. Yang kedua, banyak sekali di tubuh itu yang jalan-jalan. Jadi ini gimana sih kok ada yang jalan-jalan gitu. Jadi tubuh kita itu dianggap ke makam ini kemudian ada batu kropyak datang. Nah itu jin, kerjaan jin sebenarnya. Tapi kita yakini batu itu bisa menjadi awet muda, bisa menjadi kebal, bisa menjadi gak laku kawin umpamanya. Kok batu bisa jadi gak laku kawin sih? Jinnya demen Ustaz. Oh, ya emang jinan demen sama yang megang batunya sehingga gak laku-laku. Nah, disinilah insya Allah kita harus memahami bahwa perjanjian dengan jin ini memang dilarang oleh agama kita. Karena apa? Karena memang jin itu sama seperti kita, makhluk ciptaan Allah yang memang disuruh, diminta oleh Allah Ta'ala, kita dan jin itu untuk sujud pada Allah Ta'ala menjalankan akidah Islam. Sebenarnya itu aja. Jadi kalau kita yakini bahwa yang menolong saya adalah dari Pak Dukun ini, Pak ini, Pak ini, itu udah salah. Saya kaya karena saya ke gunung ini. Saya kaya karena saya begini, itu dosa, itu diharamkan oleh agama kita. Jadi kalau kita kaya diizinkan oleh Allah ya memang itu Allah mengizinkan. Bukan dari jinnya. Saya kaya karena usaha saya gigih ya nggak boleh itu. Walaupun tidak berjanji dengan jin tapi itu juga nggak boleh, itu namanya sombong. Saya dapat suami ganteng karena saya begini, nggak boleh karena Allah mengizinkan mendapatkan. Kalau Allah nggak ngizinin susah kita, ya kan? Kita susah. Nah, perjanjian dengan jin ini memang dilarang. Dan yang jelas jin itu apa, setan itu apa, itu kita harus menyadari. Jin itu yang sering kita lihat seliweran. Ada jin itu wujudnya pocong, itu jin juga. Jin wujudnya tuyul, jin juga. Jin wujudnya genderuwo, jin juga. Jin wujudnya harimau, banyak tuh di Jawa Barat yang ini harimaunya Prabu Si Pamanel, ya kan sering-sering begitu tuh. Ini jin juga, sama aja itu jin. Jadi kita dilarang mempercayainya sehingga nih saya berani karena dijaga oleh si macannya si Mbah ini umpamanya. Bedanya jin sama setan apa Ustaz? Bedanya jin sama setan itu biasanya kalau yang kita ketahui jin itu bisa kelihatan tampak ya. Kalau setan itu enggak, biasanya nafsu itu diawali dari sana. Banyak sekali para ulama cerita setan itu wujudan nafsu kita. Bukan nafsu yang baik loh ya, nafsu yang buruk. Amarah itu setan, suudon itu setan. Jadi bukan jin suudon, enggak ada. Berarti kalau ada istri yang suudzon sama suami berarti dia setan. Iya. Oh gitu ya. Iya di doa ini auzubillahi minasyaitonir. Hilang enggak ya kira-kira ya. Tapi intinya enggak cuma doa itu sudah benar sebenarnya. Cuma kita harus fokus. Pada waktu istri kita itu memang seperti itu ya kita harus tegas. Enggak boleh kamu dosa seperti itu. Jangan langgar aturan Allah. Kalau sekali nggak mau, 2 kali tidak mau, 3 kali tidak mau, setahun tidak mau, 5 tahun tidak mau, silakan. Silakan apa? Silakan apa ya? Ya yang bisa, kan kita dalam doa kan mohon agar istri dan anak-anak kita menyenangkan kita. Betul. Kalau istri itu kalau diajak dinasehatin ngelawan, diberi masukan berani. Dikasih uang kurang, kalau kamu kasih uang kurang malahan, dinasehatin nolak. Nah itu ya silahkan. Mesti berdoa itu Ustaz. Mesti berdoa. Iya, doanya yang lembut, ya Allah lembutkan istri saya. Kalau enggak lembut juga matikanlah ya Allah. Tapi ini bercanda ya. Bercanda Ibu, jangan anggap serius, silakan dipraktekin. Jangan terlalu serius, ini hanya untuk bercanda. Intinya adalah
mohon dilembutkan sudah benar tapi berapa tahun betah gitu aja. Dimatikan hawa nafsu buruknya. Ya Ustadz ya. Ntar kita bingung lagi. Apanya tuh? Kok diem aja sih istri saya gitu. Baik Ketebok Ustadz. kali ya. Insyaallah kita lanjut lagi pemirsa. Perjanjian dengan jin. Sedikit tadi sudah dibahas oleh Ustadz bahwasanya bahwa kita tidak dibenarkan melakukan ikatan perjanjian apapun kepada jin sebab kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustadz, efek Ustadz sebelum nanti kita lempar ke jamaah, Iya. efek dari mereka melakukan perjanjian kepada jin. Iya, efek dari perjanjian kita dengan jin atau mereka dengan jin. Enggak usah mereka deh, kita-kita aja yang kita sering ke orang pinter. Di sini saya mau tanya, di mana ibu-ibu dulu nih, yang belum pernah ke dukun atau ke orang pinter atau orang-orang yang mengaku kiai. Siapa? Tunjuk tangan. Bener nih, belum pernah. Oh ya sudah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya kebanyakan biasanya mau begitu-begitu ya. Iya. Jadi efeknya sekarang saya akan memberikan tahu efeknya kalau kita sering ke orang pintar atau ke dukun atau orang-orang yang begituan lah ya. Nih baca bejep nanti ya kan bejep di depan air nanti di suruh minum sendiri. Jadi dibacain sendiri, diminum sendiri kadang-kadang kan. Nah di sini efeknya adalah biasanya satu itu biasanya gampang sekali kesurupan. Yang kedua banyak sekali di tubuh itu yang jalan-jalan. Jadi ini gimana sih kok ada yang jalan-jalan gitu. Jadi tubuh kita itu dianggap oleh jin itu jalannya mereka. Ada yang di dada, perut, ini, iya nggak apa-apa. Itu efeknya. Efek yang lebih berat lagi adalah salah satunya memang sakit. Karena kita sudah melakukan kemusyrikan di hadapan Allah, suatu ketika kesalahan dari kemusyrikan yang pernah kita lakukan itu pasti akan dimunculkan oleh Allah. Dan munculnya kemusyrikan ini susah sekali ya. Kita nggak sadar karena kita pernah ke orang pintar atau sering ke orang pintar. Akhirnya kalau kita ke rumah sakit, kita ke dokter, apalagi belum pernah ketemu sama bengkel hati, itu mikirnya saya disantet padahal hobinya ke orang pintar. Baik Ustaz. Nah itu yang bingung ya. Kita coba tanya. Boleh. Siapa yang bersekutu sama jin? Nggak ada yang ngaku. Mukanya ketakutan semua. Nggak apa-apa. Bercanda Ibu. Sebenarnya kita ngasih tahu gini sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mumpung ketemu sama kita kan gitu ya. Mudah-mudahan malah bisa menjadi ilmu. Iya, Yang mumpung hobinya ketemu. kurang pintar malah tunjuk tangan. Saya paling sering tiap minggu saya paling tidak 3 hari sekali. Iya kayak dulu, saya Ustadz, bahkan suami saya dukun gitu. Wah iya benar dulu ya. Ingat juga. Baik, benar. kita persilakan kepada jemaah yang mau bertanya kepada Ustadz atau mau konsultasi, silahkan. Iya baik Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ena dari Tangerang. Saya Usia usia berapa? 52. 52. Pak Ustadz, saya mau minta tolong sama Pak Ustadz Danu. Keluhan saya sakit jantung, bengkak, sama dengkulnya kaku. Udah 5 tahun nggak bisa jongkok. Minta solusinya gimana supaya sembuh? Pingin sembuh? Iya, pengen sembuh. Udah ke dokter belum? Udah sering ke dokter, suruh minum obat seumur hidup. Katanya buat jantung supaya nggak bengkak. Oh gitu? Kalau dengkul udah 5 tahun ya minum obat terus. Sudah sembuh? Belum. Katanya kalau banyak minum malah kerendam jantungnya. Jadi minumnya dibatasi 4 Jadi minumnya gelas. pakai pisang bukan pakai air kalau bisa Ibu. Oh, Iya. Siapa yang Katanya bilang suruh kerendam jantungnya? dokter. Oh, dokter. Katanya suruh 4 gelas 1 hari 1 malam. Nggak Tapi boleh malah lebih. kerendam. Takut kebanyakan minum, takut kerendam paru-paru sama jantungnya. Nah, kalau saya melihat Ibu sih nggak usah bilang saya minum sekian gelas sudah kelihatan Ibu kerendam air kelihatan. Iya Ibu. Tolong Ibu Pak enak. Ustadz, mau minta tolong sama Pak Ustadz. Kalau minta tolong sama saya salah, minta tolongnya sama Allah. Iya sama Allah. Hah? Iya sama Allah sama Pak Ustadz. Minta solusinya sama Pak Ustadz. Emang saya duet sama Allah ya. Ya sudah nggak apa-apa. Ibu Enah, Iya betul ya? betul Ibu Ena. Masih punya suami nggak? Masih. Suaminya galak nggak? Enggak sih gak galak.
Beneran. Beneran. Ada di sini nggak suaminya? Ada tapi di luar, nggak Loh? ikut masuk. Kenapa harus di luar suaminya? Kenapa dengan saya harus takut? Enggak takut Pak, Lah kenapa di luar? tadi masuk, yang tadi yang sekarang enggak. Oh gitu, sekarang Iya. lagi nggak mau ya sudah ngudut-ngudut di luar. Ya sudah, begini Bu Ena. Iya, Ibu Enah kalau jantungnya bengkak, insya Allah itu dari Ibu Enah sering sekali menyimpan jengkel atau amarah. iya Pak. Pertanyaan saya, menyimpan, jadi marahnya Ibu Enah itu nggak bisa keluar di sini. Ngempet namanya, tahu ngempet ya? Iya, iya. Di sini. Nah pertanyaan saya, sering memendam marahnya sama siapa sih Bu Enah? Kadang-kadang sama suami kalau nyuruh sholat, sama anak-anak kalau nyuruh sholat, bangun sholat harus bangun gitu. Tapi beliau nggak Tapi belum bangun bangun-bangun. juga, iya. Sampai bangun saya kalau nyuruh. Oh. Sama itu sih yang mintanya suruh sholat. Oh gitu, sampai Iya. sekarang susah sekali beliau bangunnya. Kadang-kadang dikerjain, kadang-kadang enggak.